Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Natal. Masing-masing kita, masing-masing orang kasih ucapan selamat setangan pak kiri kanan, cari paling kurang 4 orang di luar keluarga. Saya selamat haga DP muka kong saya lihat tuh gigi. Jangan pas selamat kong dah haga di lain. Selain keluarga ya, jadi kiri, kanan, muka, belakang. Mau baku kenal kayaknya ndak baku kenal. Haga tuh muka kong saya lihat tuh gigi. Biar lihat tuh gigi kurang 2, kurang 1, saya lihat tuh gigi. Lain kali orang saya selamatkan martu tangan di mana, muka di mana kan? Paling kurang ampa ampa. Yang lain nanti sahabat. No? Kiri kanan muka belakang. Marda saya lihat gigi tadi toh. Saya lihat tuh gigi. Taruh lagi tuh gigi kurang 2 lagi, kurang 1 atau lesonda ada gigi. Saya lihat tuh bekas gigi. Saya bilang tuh orang kadang-kadang saya selamat, mar tuh muka di mana, tangan di mana. Baik lagi kita tidak bilang cari tuh udah baku marah selama ini kong pisah tangan. Semua dapat tahu. Tapi oke, sekali lagi selamat Natal. Orang masih dalam suasana sukacita merayakan Natal, yang lain-lain nanti sabantar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang baru saja kita baca tadi sebenarnya sudah sangat populer, bukan? Tapi mari kita dengan rendah hati mau belajar lagi tentang para Majus. Ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi, peristiwa yang dicatat di Injil Matius ini bukan pada saat Yesus lahir. Sesudah Yesus dilahirkan. Dulu, waktu kita masih kecil, orang kan masih dari kita zaman drama. Di sini yang tahu, mari kita lihat di YouTube, di sini juga dulu rajin drama. Drama Natal termasuk dulu kan belum ada banyak alat hiburan. Di Natal itu dorang termasuk baking di gereja adegan-adegan. Di situ ada apa dia nama? Sabua atau kandang. Nah itu yang kurang. Panitia HRG itu tuh kurang di sini, Bang. Harusnya salah satu simbol Natal bukan cuma tuh pohon, martu palungan. Jangan lupa tuh palungan. Betul tak? Orang kurang itu. Tahun depan mesti siapa yang mau jadi panitia HRG mesti ada palungan. Itu pohon ini kurang kemudian kan? Nah, tahun depan baking mesti ada tuh palungan itu. Ada palungan, ada apa dia nama? Ada kandang. Kong baku dapat situ semua tuh Yusuf, Maria, gembala-gembala, deng tu majus-majus. Padahal setelah diperiksa ulang di Alkitab dan sejarah, peristiwa gembala-gembala yang datang menjumpai bayi Yesus pada malam waktu Yesus lahir, itu nyanda sama-sama dengan tu majus datang. Di sini dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Nah, diteliti bahwa yang dimaksud dengan para Majus dari timur ini ada 2 tafsiran. Nanti saya sampaikan sebentar. Tapi tentang tempat di timur ini, hampir mayoritas para penafsir bilang ini timur ini maksudnya dilihat sebelah timur dari Yerusalem. Berarti itu menunjuk ke arah Persia atau Babel, atau kira-kira kalau sekarang Iran.
Dan saudara tahu perjalanan, kemarin kita coba-coba cari data, perjalanan dari Persia mau sampai di Yerusalem atau Bethlehem, saudara tahu berapa lama? Dulu belum ada oto. Paling tinggi dorang naik unta. Tapi sebenarnya ada yang lebih cepat dari naik unta, adalah jalan kaki. Jalan kaki itu bisa lebih cepat justru dari naik unta. Jadi kalau orang jalan kaki dari Persia, saudara tahu berapa lama? Dari Persia mau sampai di Bethlehem, kira-kira paling kurang 4 bulan. Jadi pasti dorang ndak baku dapat. Kalau tuh gembala-gembala, memang katut dorang dah sampai. Karena dari Padang Efrata sampai di Bethlehem, yuk kan, dari Efrata sampai di Bethlehem, memang cuma dekat. Yuk tuh, betul enggak? Dari Efrata situ sampai di Bethlehem, memang cuma dekat. Jadi mungkin cuma beberapa menit so sampai. Siapa ini kebetulan nih? Dari Efrata datang di Bait Lahim, sama kok tuh Bethlehem dan Bait Lahim toh, nggak usah kaku, sama dia arti, rumah roti. Tapi dari Persia atau Babilonia mau sampai di Bethlehem itu kira-kira paling kurang 4 bulan kalau jalan kaki. Kalau naik unta mungkin bisa lebih lama. Jadi nyandak baku dapat tuh gembala-gembala dengan orang Majus, nyandak baku dapat orang. Mar di drama orang jasa baku dapat, minta oleh kiapa. Kesalahan menafsir Alkitab. Tapi persis dorang so rentang berapa bulan. Yang berikut, dorang datang berapa orang? Siapa yang tahu berapa orang tuh para Majus sudah datang? Angkat tangan yang pernah baku dapat dengan orang. Berapa orang? Dalam tradisi umumnya diterima berapa? Umumnya yang terang dengar selama ini berapa, Pak Guru? 3. Siapa yang bilang 3? Alkitab tidak bilang. Jadi jangan bakarang cerita. Nah, dari mana dorang dapat tuh informasi 3? Dari tuh jenis persembahan. Apa itu persembahan? Emas, kemenyan, dan mur. Ini 3 jenis persembahan, tidak berarti 3 orang yang datang. Tradisi itu memang nanti kemudian hari kong dapat bilang 3. Malah di kira-kira abad ke-6 sempat dorang cari tahu dorang penama. Sudah tahu tuh nama-nama itu. Ini tradisi. Yang pertama kata dia penama Belsasar. Kalau 3. Mari kita sudah bilang tadi sebenarnya nyandak 3. Karena Alkitab tidak bilang. Kata di kemudian hari berkembang. Berapa orang? 3. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 14. Tapi tidak ada informasi yang akurat. Ada yang bilang 3. Lalu 3 itu di kemudian hari beratus-ratus tahun orang tamat. Dia penama ada. Yang pertama kata Belsasar. Yang kedua Gaspar. Yang ketiga ada Pelsus di sini dia. Melchior. Betul, ini dalam tradisi. Mana tuh penatua? Ternyata tuh salah satu Majus data tinggal di Kauneran. Harusnya kan tuh para Majus sesudah menyembah Yesus di Bethlehem pulang dorang. Martu satu data tinggal di Bethlehem. Itu tradisi. Nyanda ada di Alkitab dorang penama dan dorang penjumlah. Nggak ada. Sudah tidak usah percaya dongeng-dongeng. Markau pun memang itu dia penama. Ya terserah jo ya, tidak mempengaruhi orang beriman kan? Tapi sekali lagi tidak ada data berapa orang jumlah dan apa orang penama-nama, tidak ada. Itu tradisi kemudian hari. Belum lagi para Majus ini siapa? Tapi sebelum tentang para Majus, orang perhatikan ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi sekali lagi orang tegaskan, tuh Majus dah datang, nyanda dah sama-sama dengan tuh gembala-gembala. Itu sorentang mungkin hampir 1 tahun, mungkin lebih dari 1 tahun. Saudara, ini bisa diuji dengan Alkitab. Dari mana orang tahu
bahwa kira-kira selebih 1 tahun atau hampir 2 tahun. Karena ada perikop mulai ayat 13. Setelah tu majus-majus sonya ndak bale Pak Herodes, langsung Herodes keluar perintah apa? Bunuhlah semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berumur berapa? 2 tahun ke bawah. Dari mana dia dapat hitungan itu? Dari informasi yang dia gali dari para majus. Dia teliti. Kapan dia ada lahir? Kapan tuh bintang dah muncul? Dia analisa. Oh, berarti dia umur itu rentang di bawah 2 tahun. Tapi yang jelas bukan bayi lagi. Bukan bayi. Jadi dorang tidak sama-sama. Yang kedua, dorang pe jumlah berapa? Tidak tahu. Dorang pe nama siapa? Tidak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Meskipun ya oke lah, kalau ada salah satu data tinggal di Bethlehem, ya puji Tuhan. Nanti orang tanya, karena ternyata tuh saksi masih ada di sini. Masih ada. Nanti orang tanya ke Penatua kolom 10. Apakah dorang ada berapa? Dalam di sini dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi informasi ayat ini mengandung informasi yang banyak. Pertama, Bethlehem. Ini berarti nubuat yang disampaikan oleh para nabi 700 tahun sebelum Kristus. Misalnya di mana? Mika pasal 5 ayat 1-2. Di situ ditegaskan Yesus akan lahir di Bethlehem. Di sini ditegaskan memang Yesus lahir di Bethlehem. Jadi di sini orang belajar satu hal apa? Tuhan itu tidak pernah berdusta. Amin. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Tidak ada firman Tuhan yang meleset. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Tidak ada firman Tuhan yang meleset. 700 paling kurang 700 tahun sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan yang akan menjadi juru selamat ini lahir di Bethlehem. Dan Matius pasal 2 ini mengkonfirmasi bahwa ayat itu sudah digenapi. Dia lahir di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Nah, di Alkitab ini banyak Herodes, termasuk Herodes di sini muncul. Lalu waktu Yesus disalibkan juga muncul nama Herodes. Apakah itu orang yang sama? Nyanda. Herodes itu bukan nama. Herodes itu adalah gelar. Maka kalau orang baca di pasal 2, mulai ayat 13 dan seterusnya, di situ ada cerita tentang Herodes juga mati. Jadi kenapa muncul Herodes lagi di peristiwa penyaliban Yesus? Karena itu Herodes yang lain. Nah, Herodes yang di sini tidak sama dengan Herodes yang waktu penyaliban Yesus. Herodes itu gelar. Herodes yang di sini di dalam tradisi dikenal, dalam sejarah dikenal Herodes Agung. Herodes Agung ini adalah sebenarnya dia bukan keturunan Yahudi. Dia adalah keturunan Edom, Idumea. Dan karena dia memang orang yang agak licik, dalam sejarah dikenal dia pribadinya sangat licik. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan, termasuk menipu boleh juga. Dan dia menggunakan segala macam cara, akhirnya dia mendapat kepercayaan dari Kaisar Romawi. Dia menjadi raja wilayah di Yudea pada waktu itu. Nah, dalam tradisi juga dikatakan Herodes ini bahkan pernah membunuh dia anak sendiri karena dia dapat dengar desas-desus dia anak akan naik tahta menggantikan dia. Coba pikir, sedangkan dia anak dia sikat, apalagi orang lain. Bahkan istrinya juga dalam tradisi dikatakan istrinya juga dia bunuh karena dianggap istrinya bersatu dengan anak-anaknya untuk menggulingkan tahtanya. Jadi bayangkan dengan dia anak dia boleh habisi, apalagi orang lain. Nah, ini betul-betul seorang politisi yang sangat rusak otaknya. Ini betul-betul seorang pejabat yang bengkok hatinya. Itu tuh Herodes di sini. Jadi untuk menegaskan bahwa ini bukan dongeng, ini betul-betul terjadi dalam sejarah. Datanglah orang-orang Majus dari timur. Nah, orang Majus dalam tradisi sampai hari ini tidak ada kesepakatan para ahli tentang siapa dorang. Paling kurang 2
pendapat yang besar tentang siapa para majus. Majus atau magoi atau magos. Nah, paling kurang ada dua pendapat tentang tu majus itu siapa. Pertama, para majus itu dari asal-usul kata magoi atau magos, dorang dianggap orang-orang bijaksana dari Persia. Dorang adalah the kingmaker. Mereka adalah imam-imam, orang-orang pintar, pendeta-pendeta dalam agama Zoroaster di Persia. Mereka yang melantik raja-raja, mereka yang memberi nasihat dan pertimbangan para raja di Persia. Karena di sana dikenal mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Mereka berilmu, termasuk mereka juga dikenal sebagai astrolog, bukan astronom. Saya berharap saudara tetap kritis ya. Astrolog dan astronom itu beda. Kalau saudara cari di Google, apa beda astrolog dan astronom? Apa beda astrologi dan astronomi? Kalau astronom, mereka memang dalam tanda kutip ahli perbintangan, tapi mereka menggunakan metode ilmiah. Pendekatan mereka ilmiah, tujuan mereka ilmiah untuk menyelidiki alam semesta. Itu tuh astronom. Tapi astrolog, mereka yang menyelidiki bintang-bintang, agak mirip dengan tadi, tapi metodenya bukan metode ilmiah. Metodenya lebih bersifat mistik, untuk kepentingan meramal, untuk kepentingan bagaimana tanda-tanda alam ini berhubungan dengan kondisi manusia. Dari doranglah muncul tuh zodiak. Saudara pernah lihat tuh zodiak? Zodiak itu ilmu-ilmu perbintangan. Kita bulan apa lahir, dia penama bintang apa? Kalau dia kan penama bintang apa? Ya, Taurus. Nah, itu pengaruh para astrolog. Jadi orang lebih bersifat mistik, bukan bersifat ilmiah, bukan bersifat akademik. Itu tafsiran pertama. Oke, kalaupun memang dorang adalah bangsa kafir, orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, karena mereka menyembah Zoroaster, dan kemudian kepercayaan mereka disebut Zoroasterisme. Kalaupun mereka adalah bangsa kafir, orang masih tetap melihat hal positif, yaitu apa? Mereka adalah bangsa-bangsa kafir, tapi mereka menggunakan segala daya, menggunakan semua kekuatan, menggunakan semua sumber daya, menggunakan semua potensi, berani berkorban banyak hal untuk mencari kebenaran. Dan akhirnya Alkitab bilang, Yesus sendiri mengklaim, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus bukan hanya memberikan konsep kebenaran, dialah kebenaran itu. Amin. Dan seluruh Alkitab ini yang orang baca, orang mendapat poin. Oke, andai kata dorang itu memang orang kafir, orang asing, orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka berjuang mencari kebenaran, dan kebenaran itu adalah Kristus. Lihatlah, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berjuang mencari kebenaran. Mereka berjumpa dengan sang kebenaran itu, dengan pribadi kebenaran itu, yaitu Kristus. Amin. Jadi saudara, Anda agama apapun, saudara kepercayaan apapun hari ini, dari latar belakang bangsa, agama, kebudayaan, tradisi apapun, kalau saudara berjuang mencari kebenaran, saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Lihatlah orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan segala sesuatu, bahkan berani berjalan jauh berbulan-bulan, mungkin lebih dari 4 bulan, belum lagi menyediakan segala sesuatu. Dalam tradisi dikatakan, juga dorang ini kalau berjalan pasti rombongan. Ada yang bilang dorang para raja, ada yang bilang dorang para orang-orang cendekia, orang-orang berilmu, dan dorang juga orang-orang dari keluarga kaya. Tapi lihatlah, mereka berjuang mencari kebenaran, dan mereka menemukan kebenaran itu. Itu kalaupun kita bilang, kalaupun dorang memang orang kafir, orang masih tetap melihat positif.
tafsiran kedua. Para Majus itu sebenarnya, jadi tafsiran pertama tadi, tapi orang tetap melihat makna positif. Tafsiran kedua, para Majus ini siapa? Dorang itu sebenarnya orang-orang Yahudi. Beratus-ratus tahun sebelum munculnya para Majus ini, orang tahu orang-orang Israel, 8 suku itu pernah dibuang di Persia, dan 2 suku lagi dibuang di Babel. Orang lihat dalam sejarah, antara lain orang-orang yang pernah dibuang di Persia, pernah dibuang di Babel, ketika Raja Kores berkuasa, kira-kira tahun 500 kira-kira, antara lain untuk kebijakan politik luar negeri Raja Kores adalah semua orang-orang buangan suruh pulang, termasuk orang-orang Israel yang dulu pernah diangkut dari Bethlehem, dari Yerusalem ke Persia atau ke Babilonia. Kores bilang pulang Oni, silakan pulang. Ternyata saudara tahu tuh pembuangan ini tidak sama dengan peristiwa di Mesir. Kalau di Mesir memang kata orang dah siksa, tapi di pembuangan itu nyandak separah itu. Buktinya ada orang-orang yang ikut diangkut ke pembuangan tapi menjadi orang berpengaruh. Contoh di dalam kitab Daniel ada cerita tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan Daniel itu pernah menjadi penasehat 4 raja berturut-turut, termasuk DP3 Taman. Dorang itu anak-anak muda yang pernah dibuang di Babel, tapi karena dorang tetap menjaga kesalehan, memelihara hubungan intim dengan Tuhan dan Tuhan berkati, maka dorang menjadi orang berpengaruh. Atau contoh lain, Ruth yang kemudian, Esther yang kemudian menjadi ratu di kerajaan mana? Persia. Termasuk dia Om yang menjadi Perdana Menteri. Siapa dia nama? Mordekai. Dorang itu orang-orang Israel tapi tak pakai di sana. Karena dorang memelihara hubungan intim, memelihara integritas, dan Tuhan pakai. Setelah Raja Kores bilang pulang Congoni, di antara dorang ada tuh sene mau pulang. Siapa? Karena biar di pembuangan mar dorang so sukses, so berhasil. Ini orang-orang Yahudi juga sampai sekarang pebisnis. Dorang sangat mahir dalam manajemen ekonomi. Dorang sangat mahir dalam bisnis. Dan karena itu dorang tetap eksis, tetap bertahan. Dorang sudah mau pulang, ngapain mau pulang? Mau pulang juga di sana reruntuhan. Di sini orang biar cuma orang asing, martorang Tuhan tetap berkati. Nah, orang-orang yang soalnya ndak pulang ini, dorang tetap memelihara hukum Taurat, dorang tetap memelihara firman, dorang tetap berpegang teguh pada janji-janji pada nubuat-nubuat para nabi. Dorang tahu suatu saat Sang Mesias, Juru Selamat dunia akan lahir di kota Bethlehem. Karena itu kemudian dikatakan, para Majus ini sebenarnya adalah keturunan dari orang-orang yang dulu dorang penenek moyang pernah dibuang di Babel atau Persia. Marsone mau pulang. Nah, orang-orang yang tak tinggal ini tetap cerdas, tetap bijaksana, tetap memelihara kesalehan, dan dorang kemampuan itu mempengaruhi orang-orang di sana cara berpikir, termasuk yang orang lihat di kitab Daniel. Bagaimana Daniel dan DP3 Taman itu diangkat menjadi penasehat raja, bahkan menjadi penasehat utama di atas penasehat-penasehat yang lain. Daniel ini menjadi salah satu orang yang mempengaruhi sistem berpikir, ilmu pengetahuan, kebijakan-kebijakan politik 4 raja di Babel sampai Persia itu, dan sangat mungkin pikiran-pikiran mereka itu telah mempengaruhi entah orang-orang kafir di sana atau orang-orang yang jadi dorang keturunan di kemudian hari. Jadi ini tafsiran kedua, bahwa para Majus itu sebenarnya adalah orang-orang Yahudi jokwa dorang, mar dorang selama di Babel atau Persia. Jadi dorang tahu, dorang tetap menyelidiki firman Tuhan, maka waktu dorang selidiki ke firman Tuhan, memeriksa firman Tuhan di dalam nubuat-nubuat para nabi, doranglah yang kemudian mencari Yesus yang di sini dikenal dengan para Majus.
Kalau saya lebih memilih tafsiran kedua. Saudara, karena sampai sekarang tidak ada tafsiran yang bisa dianggap tafsiran mayoritas, dua-dua ini tetap ada. Saudara silahkan mau pilih yang mana. Kalau kita pe keyakinan, kita pe studi akademik, kita lebih memilih tafsiran kedua, bahwa dorang itu sebenarnya orang-orang Yahudi yang selama di situ, turun temurun ratusan tahun, dorang pe nenek tetek moyang di sana, dorang turun temurun, dorang tetap memelihara firman Tuhan. Asumsi yang lain adalah karena dorang tahu tuh firman, dorang paham tentang firman Tuhan, dan dorang tindak lanjuti nubuat-nubuat itu yang di sini tergambar. Jadi sekali lagi, saudara silahkan mau pilih tafsiran yang mana, yang pertama atau yang kedua. Saya menegaskan pilihan saya. Saya lebih memilih yang kedua. Saya lebih memilih yang kedua. Lalu mereka datang di Yerusalem dan bertanya-tanya. Jadi orang so tahu di Yerusalem, Bethlehem, karena informasi belum akurat. Maka ayat 2, dan bertanya-tanya di mana dia, raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Ini menurut saya, ini peristiwa aneh. Memang ada beberapa tafsiran tentang bintang ini apa, so? Ada bilang memang itu bintang yang besar, mungkin Jupiter, mungkin komet. Ada yang bilang mungkin tuh bintang ini kuat malaikat yang menyerupai bintang. Atau yang ketiga, memang ini betul-betul bintang yang dipakai sebagai tanda yang Tuhan kasih. Saya lebih memilih tafsiran ketiga. Ini betul-betul bintang. Karena dulu di perjanjian lama Tuhan pernah kasih tanda aneh. Tiang awan dan tiang api untuk menuntun orang supaya jangan tersesat. Maka saya lebih percaya ini betul-betul bintang yang memang Tuhan kasih tanda, kasih penunjuk arah supaya orang mau pergi di mana nyandak tersesat. Lihatlah orang-orang yang berjuang mencari kebenaran, Tuhan akan pimpin dia supaya tidak tersesat. Amin. Saudara, berjuanglah mencari kebenaran dan percayalah Tuhan tidak akan menelantarkan kamu. Mereka berjuang. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kaget dia. Terkejut apa? Yang pertama, mungkin sekarang terancam. Masa? Kalau ada raja baru di sini, berarti tidak lama lagi dia akan digulingkan. Bukan cuma dia ternyata yang tak kaget, seluruh Yerusalem. Nah, ini orang yang karena ambisi, takut kehilangan jabatan, hatinya bengkok, pikirannya tidak bersih, maka dia akan melakukan segala cara. Bahkan dia ketakutan kehilangan jabatan. Kepanikan yang berlebihan kan ini. Dengar ada raja baru, dia bukan cuma kaget ini, pasti panik. Panik enggak? Panik lah, masa enggak? Panik dia. So ada raja baru, berarti saya ini siap-siap akan digulingkan. Orang kalau hatinya bersih, tak usah takut kehilangan jabatan. Jabatan itu pemberian Tuhan. Amin. Tuhan berhak mau kasih, Tuhan berhak mau ambil. Jadi saudara kalau mau dapat jabatan juga jangan menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan. Tuhan boleh kasih, tapi kalau orang rampas itu dengan cara yang tidak benar, mungkin juga orang akan berakhir tragis sama dengan ini Herodes. Jadi bagaimana dia bereaksi? Ayat berikut. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia bersama seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ini contoh pejabat yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Apakah betul-betul dia ada undang untuk mencari kebenaran?
Apa dia bilang? Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat, hamba-hamba Tuhan, tanpa sadar menjadi alat politik. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Apakah memang dia betul-betul mencari tahu kebenaran? Bapak semaku, sebenarnya nyanda kan orang so periksa, orang so baca tadi. Wah, ini orang betul-betul karena ambisi pribadi, haus kekuasaan, dengan serahkan menggenggam kekuasaan, takut kehilangan jabatan. Dia bahkan menggunakan cara-cara yang tidak benar, termasuk di sini. Bahkan memanfaatkan agama, memanfaatkan pelayan-pelayan umat waktu itu. Kan dia ada undang bukan untuk konsultasi yang didorong oleh niat yang benar, kan? Saudara-saudara, hati-hati. Jangan pernah memanfaatkan agama untuk kepentingan ambisi politik. Ya mungkin juga karena ini hamba-hamba Tuhan, tidak tahu orang dipertalan. Nah maka kata hamba-hamba Tuhan mesti terus berdoa supaya Tuhan kasih bijaksana. Jangan sampai sediperalat, mar tidak sadar. Kan begitu. Mar orang yang tahu apakah juga orang sadar. Tapi kayaknya memang ini pejabat-pejabat agama di sini kemudian hari juga dikritik oleh Yesus, kan? Tapi ini contoh pejabat yang tidak benar. Ini contoh pejabat yang bengkok hatinya. Kumpul semua, bukan cuma kumpul beberapa. Toh, dia bilang toh, dikumpulkan semua imam kepala. Dikumpul, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli kitab, kumpul semua. Untuk apa? Dimintanya keterangan. Di mana dia? Ngoni tahu kan? Ngoni tahu, kita coba baca Alkitab. Mar ngoni lebih tahu tuh, kira-kira begitu. Di mana? Lalu mereka berkata kepadanya, ini imam-imam di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi ini maksudnya Nabi Mika. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah ini, imam-imam ini, ahli-ahli Taurat, orang juga tahu tuh firman. Tapi waktu orang dengar tuh keterangan itu, apakah juga orang tergugah? Lalu oke, jadi soal yang tuh raja itu, mari orang sama-sama cari dan tuh majus-majus ini. Apakah terjadi di sini? Nyanda. Tahu tentang kebenaran, sudah ada bukti-bukti akurat, tapi memilih untuk tidak menindaklanjut. Harusnya orang harapan ketika orang dengar itu dan orang sok uji secara kitab suci bahwa betul memang mau lahir di Bethlehem. Mari orang sama-sama pergi. Tapi di sini nyanda kan? Karena itu bilang apa? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu. Nah, biasa kalau panggil diam-diam ini kan selalu tuh istilah diam-diam itu pasti dia motivasi tak benar, kan? Panggil dengan diam-diam. Setelah dia dapat informasi akurat menurut analisis para Majus, menurut data-data Alkitab, apa dia bilang? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Dia sekarang mulai teliti, kapan? Kira-kira tuh bintang itu pertama muncul kapan? Jadi dia betul-betul memanfaatkan, dia pakai tuh agama, dia manfaatkan pemuka agama, dia cari tahu dengan teliti tentang raja ini. Apakah dengan maksud baik? Nyanda. Saudara-saudara, kalau orang hati mencari tahu sesuatu tapi dengan maksud buruk, saudara mungkin akan berakhir kecewa. Itu yang terjadi di sini, kan? Tapi
Oke. Lalu ayat berikut 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Herodes bilang, oke, kita sudah dapat informasi. Sekarang mau pergi Bethlehem. Katanya, pergi dan selidiki dengan seksama. Selidiki baik-baik. Kita percaya mau pinter, hebat, bijaksana. Selidiki baik-baik tentang anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, balik ulang, beritahukan kepadaku supaya aku pun pergi menyembah dia. Betul enggak tuh dia bilang? Nggak. Ini modus. Ini betul-betul contoh pejabat yang bengkok hatinya. Dia manfaatkan tuh pemuka agama. Dia manfaatkan tuh orang-orang pintar untuk memuluskan dia ambisi politik. Termasuk rela menipu. Menipu kan ini? Menipu cari tahu Cari tahu di mana dia. Kalau mau disodapa, mau dibalik pak kita. Karena dia kita suka mau menyembah dia. Betul nggak? Tolong. Tak betul nggak? Tapi kasihan tuh majus-majus nen tahu kan. Kalau orang ini sedang dimanfaatkan. Oke, jadi majus-majus bagaimana? Ayat 10, ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka dan hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Berarti berarti sejenak tuh bintang itu rupada menghilang. Ya toh? Karena dorang data singgah di tanpa salah. Tapi waktu dorang balik ya kira-kira begitu kan? Terang berimajinasi ya, tapi tidak salahkan ini. Siapa tuh bintang itu baru muncul lagi ini? Tadi ada. Tiba-tiba waktu dorang pergi Pak Herodes, kemana tuh bintang itu? Nggak tahu. Tapi setelah dorang keluar dari istana, tiba-tiba muncul lagi tuh bintang. Karena sempat dorang data singgah di tempat yang salah. Saudara, terang belajar apa di sini? Terang berhati-hati. Berhati-hati apa? Kalau terang tersesat, mungkin Tuhan bisa mencabut Tuhan pimpinan. Tapi ketika orang balik lagi, Tuhan akan pimpin lagi. Muncul lagi tuh bintang itu dan terus berjalan. Ya sama berpikir juga sama dengan dulu tiang awan, tiang api. Tuhan pakai sebagai tanda ajaib untuk pimpin sampai di mana. Lalu apa di sini dikatakan? Setelah mendengar kata-kata raja, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Tuhan pimpin dorang. Orang-orang ini tulus. Terserah siapa dorang, entahkah dorang memang orang kafir atau dorang orang Yahudi. Tapi nampak dalam cerita ini mereka orang-orang yang tulus mencari kebenaran. Dan Tuhan tetap memimpin mereka. Orang-orang yang tetap tulus, tetap setia, tetap mau mencari kebenaran. Tuhan akan tetap pimpin hidupnya supaya jangan sampai tersesat. Amin. Percayalah. Natal ini memberitahu kita. Tuhan datang memimpin orang-orang yang mungkin pernah tersesat. Orang pernah tersesat. Tapi setelah kita percaya Roh Kudus memimpin dorang untuk kembali ke jalur yang benar. Dan Tuhan pimpin. Karena memang itu tujuan Tuhan datang kan. Cari orang-orang yang tersesat. Bawa di jalan yang benar. Dan tuntun dia untuk hidup benar. Supaya jangan dia tersesat lagi. Ayat 10. Ayat 9. Berhenti di mana anak itu berada. Saudara perhatikan di sini semuncul anak. Sendak lama ini. Orang periksa ayat per ayatnya supaya orang dapat wawasan ini kan. Beda dengan waktu saudara-saudara baca tuh gembala-gembala datang menjumpai Maria, Yusuf dan bayi. Mar di sini anak. Berarti memang ini bukan saat Yesus lahir, cuma berapa bulan. Yang mungkin berikut kalau mau bikin drama, boleh setting tuh bayi Yesus itu so lari-lari begitu dang. So boleh bawa jalan dang. So anak dia, bukan bayi.
memang kita so periksa DP bahasa Yunani, kata bayi dan kata anak beda. Dan tepat Alkitab Lai bilang, ini so anak, bukan bayi. Beda, saudara baca di Lukas pasal 2, gembala-gembala datang menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi. Tapi di sini anak. Jadi memang dia so besar. Membenarkan tuh asumsi tadi kan, ini bukan malam saat Yesus lahir. Karena pasti tuh bintang itu muncul pada saat Yesus lahir. Nah, dorang berjalan berbulan-bulan sampai di Bethlehem. Dia sampai ke sana, di situ, di mana? Di kandang. Ayat 10 bilang, ketika mereka melihat, ayat 10, ketika mereka melihat, maaf, ayat 11, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Tuhan tidak memimpin orang-orang yang mau mencari kebenaran dan berakhir dengan kecewa. Selalu mereka akan berakhir dengan sukacita. Amin. Lihat ini. Orang-orang yang tulus cari kebenaran, mereka bersukacita. Inilah berita Natal. Ayat berikut. Maka masuklah mereka ke dalam apa? Ke dalam apa? Kandang rumah. Coba lihat, ini informasi-informasi. Soalnya ndak di kandang ini, memang so di rumah. Supaya orang jangan lagi bikin drama Natal berikut kok masih kandang-kandang, ini majus-majusnya ndak pergi di kandang. Yo toh. Jadi so di mana? Di rumah. Beda dengan tuh gembala-gembala, memang masih ada palungan yang mengasumsikan kalau ada palungan di situ berarti ya itu memang tempat binatang-binatang. Tapi ini di mana? Di rumah. Bagus kan? Ini orang telah atau? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Dia siapa? Jadi orang datang sembah tuh Yesus, bukan DP mama. Orang tidak pernah ada ajaran menyembah Maria. Yang orang sembah siapa? Tuhan Yesus. Jelas toh ini ayat? Yang mereka sembah dia bukan mereka. Toh? Jelas, clear. Mereka menyembah dia. Dia huruf besar. Menyembah Yesus, bukan menyembah Maria. Orang menghormati Maria sebagai Theotokos, Bunda Tuhan, Ibu Tuhan. Tapi kita tidak menyembah Maria. Kita menyembah Yesus. Sama seperti Majus. Jauh-jauh dari timur datang cari sembah Yesus. Inilah gereja yang benar. Gereja yang sembah Yesus. Lalu apa? Anak itu lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara kalau biasa mau berkunjung, misalnya ada orang saudara, kenalan, teman, atau siapapun yang baru saja melahirkan, kong torang moba jenguk, kong torang mau bawa hadiah. Biasanya tuh hadiah ditentukan karena siapa? Karena tuh bayi atau karena dia orang tua. Kalau saudara punya pengalaman, hadiah itu tuh nilai hadiah ditentukan oleh siapa? Karena saudara melihat tuh bayi atau tuh anak, atau karena dia punya mama papa? Biasanya karena apa? Betul. Karena tuh bayi atau karena dia punya mama papa? Misalnya begini, kita kasih contoh praktis. Kalau dia punya papa kepala dinas, dia punya mama kepala dinas, dengan dia punya papa bas, kira-kira saudara kasih hadiah sama enggak? Waktu saudara, so melahirkan kalau dia punya mama di rumah sakit, tuh ini so melahirkan. Oke, contoh pergi. Tangan kosong deh, bawa sana hadiah. Nah, waktu saudara bawa apapun itu jangan dulu ini, jangan dulu ini. Orang mau analisa ini, saudara mau bawa sesuatu hadiah. Itu karena tuh anak itu, atau karena saudara tahu dia punya orang tua punya status? Biasanya yang paling berpengaruh itu apa? Nah, kita yakin sama orang, bukan karena tuh anak itu. Betul enggak? Tergantung siapa dia orang tua. Betul enggak? Tapi para majus datang karena siapa? Karena dia orang tua atau karena Yesus? Nah, orang kan baru lahir.
Bawa jo sana pampers. Oke. Mar pampers dia pe bapak kepala dinas. Dia pe mak kepala dinas. Cari sana tuh pampers harga. Saudara packing sama enggak tuh pampers yang saudara mau kasih dan tuh apa tadi ibu ketua bilang? Bas. Kita pe bapak lebas. Tuhan Yesus pe bapak bas dan Yesus bas. Jadi saudara enggak usah malu tuh bas. Saudara bas itu paling bersyukur karena saudara punya pekerjaan yang sama persis dengan Tuhan Yesus. Begitu penatua Jemi. Penatua bersyukur sekali. Cuma penatua tuh sama dengan Tuhan Yesus. Kita enggak. Waktu sudah, mar bukan penatua Jemi, tapi contoh lain kan. Saudara, bahkan tuh nilai pampers itu, saudara akan bedakan. Oh, saya beli sana tuh pampers harga 5 juta. Ya deh, dia kok cuma begini, enggak kayak datang di kolom. Saya jual sana tuh pampers harga, tadi yang tahu tuh harga pampers saya lupa. Jadi orang tuanya yang saudara lihat atau bayinya, umumnya tuh orang di dunia ini memberikan sesuatu karena dia pe orang tua. Tapi Majus ini bukan karena dia pe orang tua, karena bayinya. Yesus yang harus menonjol, bukan Yusuf dan Maria. Bawa hadiah. DP orang tua kaya. Wajah sana buah-buah mahal. Kalau perlu tuh buah-buah belum kita sendiri belum pernah makan, bawa sana apa dia. Karena so kenal dia. Maksudnya ada pisang di belakang bawa sana. Pisang kayak so berapa hari punya jadi sudah tapel-tapel. Biar kayak so sama yang tombol bilang tuh pisang so bareong dang. Sudah tuh binatang kecil itu. Bawa aja sana. Jadi bukan karena orang tuanya kan, tapi karena bayinya. Tapi itu orang tak putarkan kadang-kadang karena dia orang tua siapa. Ya toh? Karena kita pernah alami begitu. Pendeta be anak lahir, waktu lihat tuh hadiah-hadiah dan datang, rupa-rupa. Kita tahu karena kita lah itu, bukan karena anak-anak. Jadi orang tuanya, padahal orang tua Yesus adalah keluarga yang miskin. Pendeta tahu dari mana? Memang pernah baku dapat? Nyanda sih. Tapi Alkitab sebocoran. Di Lukas, waktu Maria, Yusuf bawa tuh bayi Yesus pada umur 8 hari di bait Allah, dorang juga bawa persembahan. Orang zaman dulu saudara, tuh persembahan itu jujur sekali. Dia persembahan menjadi gambaran dia keadaan ekonomi. Orang sekarang kira-kira masih begitu nak? Persembahan masih gambaran ekonominya atau enggak? Nggak tahu ya, saudara yang jawab. Maria dan Yusuf waktu datang umur 8 hari Yesus itu mau sunat dan mau serahkan pertama kali di gereja di bait Allah. Dorang bawa persembahan apa saudara tahu? Di Injil Lukas bilang, dorang dah bawa 2 ekor tekukur. Itu persembahan terkecil. Kalau dia kaya boleh tambah domba. Kalau dia kaya sekali boleh sebanyak tuh domba. Tapi dia bawa tekukur, persembahan terkecil. Jadi memang dapat tahu orang-orang miskin. Nah, Majus-Majus ini bawa persembahan apa? Pampers. Mereka membawa persembahan pampers dan buah-buahan. Nyanda. Apa itu? Emas, kemenyan, dan mur. Emas ini berarti dulu orang kalau kasih upeti emas itu cuma aja kasih raja. Berarti waktu dorang kasih persembahan memang dorang meyakini dia raja, bukan karena dia pe mama dan dia pe papa susah. Atau mungkin dorang bayangkan waktu dorang pe sampai, mungkin dong tanya begini sama dengan Pilatus tuh pernah tanya, engkau raja? Kita bayangkan waktu Pilatus pe muka debak kusut sama dengan kita, kong sambil tutup mata sadiki, kong sambil kotu kepala. Mana raja? Kira-kira begitu kan tuh Pilatus, karena melihat perawakan kayaknya enggak ada tampang raja ini. Tapi lihat tuh Majus, di dalam kerendahan Yesus mereka melihat kehormatan tertingginya sebagai raja. Mereka melihat keagungan bukan karena perawakannya. Orang pasti
sampaikan keluarga miskin ini kan. Susah kan? Tapi enggak. Ya, orang dah berharap dia di istana. Orang dah berharap dia dah pakai baju mas-mas. Tapi kok begini? Anda jadi tarik bawa ulang tuh mas kemenyan. Nyanda, orang tetap datang sembah dia. Lalu kasih. Emas itu diberikan kepada para raja. Berarti memang Yesus adalah raja. Itu tuh makna emas. Yang kedua apa? Kemenyan. Sudah nanti baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kemenyan itu memang dipakai sebagai wangi-wangian yang dipersembahkan kalau orang mau datang menyembah Tuhan. Jadi kemenyan itu memberi simbol bahwa ini mengandung nilai keilahian sekaligus keimaman. Imam-imam yang jabat itu kemenyan sekaligus itu dipakai untuk menyembah Allah. Berarti persembahan para Majus ini mengkonfirmasi atau membuktikan pertama dia raja, yang kedua dia ilahi, dia Allah sekaligus dia imam besar yang agung. Yang ketiga mur. Apa makna mur? Saudara tahu nanti kalau saudara baca di waktu Yesus somati, kong datang salah satu imam besar yang minta Pak Pilatus minta mayat Yesus. Saudara tahu siapa dia bernama? Tuh imam besar yang pergi menghadap Pilatus, kau bilang, Pilatus, kita sebenarnya tidak setuju orang penyalipan Yesus. Maka izinkan kita meminta Yesus pemayat, mau saya kubur. Kita ada kubur baru di sana. Siapa dia nama? Ya, tuh orang yang dapat minta tuh mayat Yesus. Nanti saudara cari di Alkitab. Termasuk waktu dia bawa mur. Jadi tumur ini memang dipakai untuk meminyaki orang mati. Tapi juga waktu Yesus mau disalib, ada bilang begini, lalu mereka memberi dia anggur bercampur mur. Maka mur di sini berarti simbol penderitaan, sengsara. Baru lahir dia, dorang selesai tanda. Dia mau berakhir bagaimana? Memang dia raja, memang dia ilahi, memang dia imam besar agung yang akan menjadi perantara. Tapi sudah diberitahu dengan cara apa dia akan mati. Dia akan menderita demi Anda dan saya. Dia datang bukan untuk bersenang-senang. Dia mati untuk menjadi korban penghapus dosa. Dia akan mati menggantikan kita. Amin. Sudah diberitahu di 3 persembahan ini. Jadi satu kali lagi, itu bukan 3 orang. Ada banyak orang. Berapa banyak orang? Nanti tanya Penatua kolom 10. Dia itu salah satu. Tapi sekali lagi, orang setan memang dia akan menderita. Demi siapa? Demi orang semua. Amin. Yesus datang untuk menderita, menggantikan dosaku dan dosamu. Supaya kita memperoleh keselamatan. Amin. Sesudah itu, emas, kemenyan, dan mur. Ayat terakhir. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Wah, ini hebat sekali. Dorang tidak tahu Herodes sedang manfaatkan, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa tuh tulus, Tuhan tahu siapa tuh bulus, Tuhan tahu siapa tuh tulus, Tuhan tahu siapa yang ada niat jahat. Maka Tuhan jaga. Majus, jangan pulang di jalan yang sama. Kamu tadi sempat salah jalan, kamu sempat tersesat, kamu hampir binasa. Bayang-bayang maut sudah di depan. Jangan balik di jalan itu, lewat jalan lain. Sudah belajar apa di sini? Orang-orang yang tulus hati, Tuhan akan luputkan dari bahaya. Termasuk rencana-rencana besar Tuhan. Jangan sampai gagal. Dan yang menarik adalah itu istilah, maka pulang mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara kita semua, kita telah menyambut Kristus. Kita datang menyembah Kristus. Bukan memberikan emas, kemenyan, dan mur, tapi kita memberikan totalitas hidup kita. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Natal berarti Kristus datang. Natal berarti kita sudah menyambut Dia. Jangan lagi kembali ke jalan yang salah yang pernah engkau lalui. Amin. Sekarang putuskan, harus kembali
menempuh jalan yang lain. Minta bijaksana Tuhan, tuntun kita supaya orang mengambil rute yang lain, rute baru, kehidupan baru, arah baru, setia sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.